Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Kita simak kembali ya untuk soal AKM, SMP atau MTS, asesmen kompetensi minimum. Soal saya ambil dari penerbit Erlangga ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita buka secara acak untuk soalnya. Oke, soal 9 dan 10 ya, stimulus 5. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu untuk soalnya terlebih dahulu. Oke, berdasarkan stimulus 5, berikan tanda centang untuk kata-kata yang sesuai atau tidak sesuai dengan tema kesehatan. Oke, ada ikatan, dokter, pandemi, dan imunisasi. Kemudian soal nomor 10, berdasarkan stimulus 5, berikan tanda centang pada alur pentingnya edukasi kesehatan. Oke, mari kita simak untuk stimulus 5 terlebih dahulu. Ini dia. Stimulus 5 dengan judul COVID-19 bukan IDAI, rekomendasikan imunisasi lengkap anak. Situasi pandemi COVID-19 yang meluas menimbulkan risiko terjadi dampak yang luar biasa pada seluruh sendi kehidupan, termasuk terganggunya jadwal pemberian imunisasi untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Saat ini, masyarakat menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan dokter spesialis anak mengalami berbagai kebingungan dalam melaksanakan pelayanan imunisasi pada anak. Oke, diberikan gambar ya. Kemudian kita lanjutkan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI memandang perlu untuk melaksanakan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran semua pihak untuk tetap berupaya agar imunisasi lengkap sesuai usia yang tetap diberikan. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Pengurus Pusat IDAI PPIDAI Prof. Dr. Hartono Gunardi, SPAK, mengatakan imunisasi dapat dilanjutkan walaupun ada pandemi COVID-19 apabila kasus corona diprediksi terus meningkat hingga bulan Juli. Perlu terus diwaspadai pelaksanaan imunisasi pada masa pandemi ini. Prof. Dr. Ismudianto, MPDA DTM dan HSPAK dari Satuan Tugas atau Satgas Imunisasi IDAI mengatakan bahasa memperhatikan anak sehat juga penting. Imunisasi lengkap sesuai rekomendasi IDAI dan Permenkes harus tetap dilakukan sehingga tidak meningkatkan resiko terkena COVID-19. Yang diprioritaskan adalah anak-anak yang berusia di bawah 19 bulan. Sedangkan di wilayah penularan COVID-19 apabila tidak memungkinkan diberikan imunisasi dapat ditunda hingga 1 bulan. Ujarnya dalam keterangan pers yang diterima republika.co.id Jumat 25/4. Setelahnya imunisasi dasar harus segera diberikan. Menurut Ketua Satgas Imunisasi IDAI, Prof. Dr. Cisi B. Kartasasmita, MSc, PhD, SPAK, salah satu vaksin yang direkomendasikan adalah vaksin pneumonia. Vaksin ini diberikan untuk mencegah pneumonia yang bukan karena SARS-CoV-2. Lalu bila tidak mungkin dilaksanakan pelayanan imunisasi dapat diundur dan direncanakan imunisasi kejar sesegera mungkin. Untuk pengaturan fasilitas kesehatan yang melayani imunisasi, Dr. Nina Dwi Putri SPAK, MSc, Sekretaris Bidang Ilmiah PPIDAI mengatakan dalam masa pandemi COVID-19 ini ruang khusus imunisasi harus memperhatikan physical distancing yang berarti datang tepat waktu, mengatur alur masuk dan keluar sehingga terpisah dari jalur
pasien sakit, serta perjanjian online mengatur jam khusus dari hari tertentu untuk imunisasi sebaiknya diterapkan. Screening yang dilakukan di awal dilakukan kepada orang tua atau pengantar anak yang akan diimunisasi beserta anak. Screening tidak hanya suhu, tapi adanya batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Selain itu, penggunaan masker untuk seluruh lapisan masyarakat diperlukan. Dalam melaksanakan pelayanan imunisasi diatur mengikuti pedoman keamanan COVID-19, terutama sosial atau physical distancing. IDAI mengharapkan agar tenaga kesehatan dan orang tua dan masyarakat memahami pentingnya melengkapi imunisasi sesuai usia, agar anak terlindung dari berbagai penyakit yang berisiko menimbulkan kecacatan dan kematian. Orang tua sebaiknya mencocokkan jadwal imunisasi agar anak dapat merencanakan kunjungan ke fasilitas kesehatan yang melayani imunisasi. Fasilitas kesehatan yang melayani imunisasi hendaknya sudah melakukan pemisahan kunjungan anak sehat untuk imunisasi dari kunjungan pasien yang sakit apabila direncanakan dengan baik. Diharapkan layanan imunisasi dapat tetap berjalan dan sedapat mungkin cakupan imunisasi diupayakan tidak turun terlampau rendah. Sumber republika.co.id. Oke, mari kita simak untuk soalnya. Berdasarkan stimulus 5, berikan tanda centang untuk kata-kata yang sesuai atau tidak sesuai dengan tema kesehatan. Oke, kita cek dulu. Ikatan, apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, ini tidak sesuai. Kenapa? Ini tidak sesuai karena tidak berhubungan dengan tema kesehatan. Oke, kita lihat selanjutnya pilihan kata dokter. Oke, apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, ini sesuai. Tema kesehatan yaitu dokter bekerja di bidang kesehatan tentunya gitu ya. Pandemi, apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, pandemi pastinya sesuai karena ini merupakan tema kesehatan. Kemudian imunisasi, apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, pastinya ini adalah sesuai karena imunisasi merupakan bagian dari tema kesehatan. Dengan melakukan imunisasi akan didapatkan tubuh yang sehat. Oke, ini untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Berdasarkan stimulus 5, berikan tanda centang pada alur pentingnya edukasi kesehatan. Oke, yang pertama, edukasi, kesadaran, imunisasi. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, ini sesuai. Kita beri centang ya. Kenapa? Karena konsep tentang pentingnya imunisasi kesehatan dimulai dari edukasi, kemudian tentang pentingnya imunisasi yang berujung pada kesadaran, kemudian melakukan imunisasi. Gitu ya. Lanjut, apakah kesadaran, imunisasi, kemudian kesehatan, apakah sesuai atau tidak sesuai? Ya, ini sesuai. Jelas ya bahwa kesadaran akan pentingnya imunisasi akan menjadikan keinginan untuk berimunisasi, kemudian berakhir pada kesehatan masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Alur yang berikutnya, imunisasi, masa pandemi, kemudian kesehatan. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Tidak ya, ini tidak sesuai. Oke, kenapa? Jadi imunisasi tidak hanya dilakukan saat pandemi saja, tetapi harus dilakukan di setiap keadaan. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, imunisasi, kesehatan, kemudian COVID-19. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Ini juga tidak sesuai. Kenapa? Karena imunisasi bukanlah penyebab seseorang menderita COVID-19 ataupun sebaliknya. Ini kan urutannya imunisasi, kesehatan, kemudian COVID-19. Jadi tidak sesuai ya. Oke, begitulah pembahasan soal AKM untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.